Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Mas Seta. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Endro Zulkarnain dengan NPM 6023210019 dari kelas A. Jadi pada video ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai assessment center, mulai dari pengertian, kegunaan, cara mengukur kompetensi, metode yang digunakan, hingga contoh penerapannya dalam organisasi. Pertama, kita harus paham dulu pengertian dan kegunaan dari AC. Assessment Center ini merupakan metode penilaian kompetensi yang menggunakan berbagai teknik, terutama simulasi, untuk mengukur perilaku individu secara langsung dalam situasi yang menyerupai pekerjaan nyata. Berbeda dengan metode tes tunggal, Assessment Center ini menggunakan pendekatan multi-metode dan multi-asesor, sehingga hasilnya lebih objektif dan komprehensif. Adapun kegunaan utama assessment center diantara lain seperti seleksi karyawan, promosi jabatan, pengembangan SDM, dan identifikasi potensi dan talent management. Dengan demikian, asesmen ini sebetulnya menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia, teman-teman. Nah, kenapa mahasiswa psikologi harus paham tentang assessment center ini? Sebagai mahasiswa psikologi khususnya di bidang industri dan organisasi, pemahaman terhadap assessment center ini sangat penting karena metode ini merupakan salah satu praktik utama dalam dunia kerja. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan konsep psikologi dalam konteks organisasi. Dengan mempelajari assessment center, mahasiswa dilatih untuk seperti menganalisis kompetensi, mendesain alat ukur, melakukan observasi perilaku, dan memberikan penilaian secara objektif. Sehingga kompetensi ini menjadi bekal penting untuk menjadi praktisi HR atau psikolog industri di masa yang akan datang. Nah, jadi cara mengukur kompetensi dalam assessment center ini itu diukur melalui perilaku yang ditampilkan individu saat mengikuti berbagai simulasi. Di kompetensi sendiri merupakan kombinasi dari knowledge, skill, ability, attitude, sampai behavior. Namun fokus utama assessment center ini adalah pada perilaku behavior. Karena perilaku itu sebenarnya dianggap sebagai indikator terbaik dalam memprediksi kinerja di masa depan. Proses pengukuran dilakukan oleh asesor melalui beberapa tahap nih, teman-teman. Yang pertama ada observasi perilaku. Terus yang kedua juga ada pencatatan atau recording. Yang ketiga klasifikasi ke dalam kompetensi. Yang terakhir juga ada evaluasi berdasarkan indikator. Nah, dengan adanya beberapa asesor dan berbagai metode, bias dapat diminimalkan sehingga hasil lebih valid gitu. Itu guna utamanya, teman-teman. Nah, metode dalam assessment center ini menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Nah, beberapa metodenya itu, yang pertama ada simulasi atau simulation based assessment. Seperti inter exercise, itu sebenarnya mengukur kemampuan, prioritas, dan decision making. Nah, yang kedua juga ada case study, itu gunanya untuk mengukur analisis dan problem solving. Terus yang ketiga ada role play, nah itu untuk mengukur komunikasi dan leadership nih, teman-teman. Dan yang terakhir ada focus group discussion atau yang kita sering sebut FGD. Nah, ini mengukur teamwork dan kolaborasi. Terus yang kedua juga ada wawancara berbasis perilaku atau behavioral interview. Itu gunanya menggali pengalaman masa lalu kandidat sebagai prediktor perilaku di masa depan. Terus yang ketiga juga ada tes psikologi nih, atau kita sering sebut psikometri. Digunakan untuk mengukur aspek kognitif, kepribadian, dan potensi individu. Yang terakhir ada observasi secara langsung, teman-teman. Asesor mengamati perilaku secara real time dalam simulasi. Nah, dengan kombinasi berbagai metode ini, assessment center mampu memberikan penilaian yang lebih akurat dan menyeluruh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus nih, plus penerapannya. Nah, sebagai contoh dalam perusahaan e-commerce yang saya ambil ini adalah Tokopedia. Perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja dalam lingkungan yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi. Nah, misalnya perusahaan ini ingin memilih kandidat untuk posisi supervisor. Nah, dalam hal ini, assessment center dapat digunakan dengan langkah sebagai berikut. Contoh kita misalnya ngambil teknik Intray. Itu untuk melihat kemampuan pengambilan keputusan cepat dalam si e-commerce Tokopedia tersebut. Terus yang kedua ada case study untuk menganalisis masalah bisnis. Terus yang ketiga juga ada role play yang tadi saya sudah sebutkan untuk melihat kemampuan memimpin tim. FGD untuk mengukur kerjasama, dan yang terakhir ada wawancara untuk menggali pengalaman nyata. Nah, melalui proses ini perusahaan dapat menilai kompetensi seperti problem solvingnya, adaptability-nya, leadership-nya, sampai collaboration. Sehingga
Keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan CV, tetapi juga berdasarkan perilaku nyata kandidat tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, assessment center itu merupakan metode yang efektif dan komprehensif dalam mengukur kompetensi individu melalui berbagai simulasi berbasis perilaku. Nah, pemahaman terhadap assessment center sangat penting bagi mahasiswa psikologi karena menjadi jembatan antara teori dan praktik di dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya kepada Mas Eta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.